Ikut. Ya udah. Oke, selamat datang kembali. Jadi saya Nathan dan teman saya Peter akan menjelaskan mengenai logika fuzzy atau fuzzy logic dan cara membuat fuzzy logic di MATLAB. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu fuzzy logic itu sebenarnya apa. Nah, apa itu sebenarnya logika fuzzy atau fuzzy logic? Jadi, logika fuzzy adalah kumpulan logika konvensional yang diperluas untuk menangani konsep kemungkinan parsial atau segala benar yang digunakan untuk kondisi antara keadaan benar dan salah. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi dari kata fuzzy tersebut maksudnya kayak samar atau tidak jelas. Nah, di input digital, di situ cuma ada input 0 dan 1. Tidak ada angka di antara itu. Nah, dengan ada logika fuzzy, kita bisa memunculkan angka antara 0 dan 1, jadi kayak 0,1, 0,2, dan sebagainya, sebagai input. Nah, manusia sendiri pun pola berpikirnya juga mirip-mirip dengan logika fuzzy, karena dengan adanya kebenaran parsial atau setengah benar. Nah, jadi dari fuzzy tersebut, kita bisa menangani konsep kayak kebenaran parsial gitu. Nah, jadi maksudnya kenapa menggunakan fuzzy? Karena tidak semuanya dapat diartikan benar seluruhnya atau salah seluruhnya. Misalkan pada temperatur atau suhu, kita bisa bilang ini panas, ini dingin, ini hangat, ini sangat dingin. Itu dari mana? Saya belum tentu panasnya kita jadi sama berbeda dengan panasnya orang lain. Nah, dengan itu adanya logika fuzzy. Jadi biar bisa memberi semacam batasan agar kita bisa menentukan mana yang mana. Oke, next slide. Jadi di gambar ini adalah secara keseluruhan dari cara kerja logika fuzzy. Nah, di sini input masih yang belum difusifikasikan. Jadi inputnya masih input konkret yaitu 0 dan 1. Ketika sudah difusifikasikan, sudah ada nih angka-angka di antara 0 dan 1. Nah, kemudian angka-angka tersebut inputnya diproses di mesin inferensi. Jadi di sini tuh beberapa input akan dibandingkan dan untuk menghasilkan suatu output. Nah, jadi dalam mesin inferensi ini menggunakan suatu basis pengetahuan fuzzy atau dapat disebut peraturan atau rules. Nah, rules-nya untuk apa sih? Nah, jadi rules-nya ini adalah untuk membatasi input-input yang dibandingkan tersebut. Misalkan, jadi kalau misalkan sensor 1 terdeteksi, sensor kedua tidak, maka outputnya dia ke sini. Nah, dan sebagainya. Nah, untuk membuat rule tersebut, ada operasi logika. Ada AND, OR, dan NOT. Pada AND, jadi pada AND, dia akan membandingkan input yang ada, kemudian dia akan mengambil kesimpulan atau mengambil angka yang terkecil. Untuk OR, dia akan mengambil angka yang terbesar. Jadi dia terbalik. Kalau N itu untuk angka terkecil, OR itu untuk mengambil angka yang terbesar. Nah, kemudian ketika sudah diproses di mesin inferensi, kemudian hasil tersebut akan difusifikasikan. Setelah sudah diproses, kemudian akan kembali menjadi bentuk yang konkret, dan setelah itu akan dikeluarkan atau akan mengeluarkan output. Jadi dari beberapa input akan menghasilkan satu output. Itu maksudnya dari tadi. Next slide. Nah, untuk MATLAB atau untuk simulasi akan dibuat selanjutnya, jadi kita menggunakan konsep pemadam api atau fire detection, pendeteksi api. Nah, di sini kita menganggap dari ada sebuah pabrik yang mempunyai 4 mesin direpresentasikan oleh segitiga, kemudian di tengah-tengahnya ada penyemprot untuk memadam api yang bisa berputar
satu putaran penuh atau 360 derajat. Nah, kemudian di pojok-pojok, di ujung-ujung dari pabrik tersebut ada sensor yang mengarah ke mesin. Jadi ini adalah untuk merepresentasikan, jadi untuk bayangan simulasi apa sih yang kita ingin buat. Kemudian untuk pembuatan fuzzy pada MATLAB akan dijelaskan oleh teman saya, Peter. Jadi untuk MATLAB-nya ini, nah bisa dilihat seperti ini. Nah ini ketik dulu fuzzy untuk mengeluarkan fuzzy logiknya. Nah, seperti gambar di atas ini yang terdapat di layar, untuk mengeluarkan file yang kita pernah buat itu import from file, lalu pilih file yang kita pernah buat. Nah, tampilannya seperti ini. Kita memiliki 4 sensor dan 1 keluaran. Nah, tiap sensor ini berada di tiap kuadran pada sudut. Jadi, yang mesin 1 ini berada di kuadran 1, mesin 2 di kuadran 2, mesin 3 berada di kuadran 3, dan mesin 4 di kuadran 4. Nah, untuk terdeteksi dan tidak terdeteksinya ini, diberitahukan bahwa 950 ini mulai terdeteksi api, dan 210 ini terbaca bahwa api ini benar-benar terdeteksi atau mesin ini terbakar. Nah, 550 ini kita mengambil dari sebuah paper untuk menentukan titik bahwa ini terdeteksi api. Nah, selanjutnya ini yang tidak terdeteksi ini, yang kita ambil ini 400 yang dari paper. Mulai tidak terdeteksi. Dan terdeteksi tidak ada apinya itu 738. Nah, ini kita yang tentukan. Nah, untuk pemetaan hasil terdeteksi dan tidak terdeteksi itu dari tiap-tiap mesin. Nah, tiap mesin itu kan sama grafiknya. Jadi jika ada satu mesin yang terdeteksi doang, maka nilainya itu yang berada di bawah 550. Itu mulai terdeteksi api. Nah, jika ada 2 mesin, maka dia akan membaca nilai yang terkecilnya. Yang seperti dikatakan oleh teman saya. Nah, itu dibacanya di rules-nya. Nah, ini rules yang kita buat itu terdapat 15 rules. Nah, ini rules ini itu untuk menspesifikasikan terdeteksinya api pada tiap-tiap mesin. Yang pertama ini pada mesin ke-1 yang terdeteksi. Nah, itu berada di sudut 45 derajat atau kuadran 1. Nah, untuk mesin kedua ini yang terdeteksi berada di tengah-tengah sudutnya itu 135 derajat. Untuk mesin ketiga yang terdeteksi ini berada di sudut 225 derajat, yaitu tengah-tengahnya kuadran 3. Dan yang keempat ini adalah kuadran 4, atau yang biasanya itu sudut tengah-tengah yang kita ambil itu 315 derajat. Untuk pemadaman apinya. Nah, ini jika 2 mesin yang terbaca, yaitu mesin 1 dan mesin 2. Nah, kita ambil itu titik tengahnya 90 derajat. Untuk mesin 3 dan 4 yang terbaca, dan yang lainnya tidak terbaca itu kita ambil 270 derajat. Di mana itu titik tengahnya antara kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, ini mesin 2 dan 3 ini yang terbaca, dan 1 dan 4-nya tidak terbaca api. Maka yang kita ambil adalah sudut 180 derajat, di mana tengah-tengahnya adalah kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, ini mesin 1 dan 4 yang terbaca, yaitu kita ambil sudut 360 derajat, di mana itu titik tengah antara kuadran 1 dan kuadran 4. Ini jika 3 mesin yang terbaca, yaitu yang kita
yang dahulukan adalah mesin 1 dan mesin 2-nya, agar padam terlebih dahulu, dan mesin 3 ini akan dipadamkan melalui rules yang di looping sistem. Nah, ini untuk yang 3 mesin 2, 3, dan 4. Yang kita ambil adalah sudut 180 derajat, di mana itu adalah mesin 2 dan mesin 3 terlebih dahulu, baru mesin 4 ini disemprot melalui sistem looping rules. Nah, ini untuk yang 3 mesin lagi, 1, 3, dan 4, di mana ini mesin 3 dan 4-nya terlebih dahulu yang dipadamkan, baru mesin 1-nya. Nah, mesin 1 ini dipadamkan melalui sistem rules looping. Nah, ini mesin 1, 3, mesin 1, 2, dan 4. Nah, itu yang kita ambil itu sudut 90 derajat. Di mana mesin 1 dan 2 ini yang kita padamkan terlebih dahulu, baru mesin 4 yang kita padamkan melalui rules looping-nya. Nah, ini untuk semua mesin yang terdeteksi api itu yang kita padamkan terlebih dahulu, yaitu mesin 3 dan 4. Baru setelahnya itu mesin 1 dan 2 ini dipadamkan melalui rules looping-nya. Jadi rules-nya ini looping terus. Nah, ini untuk yang 2 mesin, 2 sensor yang terbaca api, yaitu mesin 1, mesin 3, di mana tiap mesin ini berseberangan yang terbakar atau terdeteksi api. Nah, yang kita padamkan terlebih dahulu yaitu mesin 1. Baru selanjutnya mesin 3 yang dipadamkan melalui sistem looping-nya. Nah, ini untuk mesin 2 dan 4 yang berseberangan, kita ambil dulu mesin 2 yang dipadamkan. Lalu mesin 4 ini dipadamkan melalui looping. Nah, untuk pembacaan hasilnya bisa di view, pencet rules. Nah, ini jadi percobaannya. Ada 4 kotak. Ada 4 kotak. Ini ada 4 kotak. Dan satu kotak ini bernilai sudut, di mana sudut ini yang terbaca sudut manakah yang harus dipadamkan terlebih dahulu. Nah, nilai-nilai ini yang sama dengan 512, ini nilai yang dibaca oleh sensor, di mana grafik yang tadi sudah dijelaskan, grafik ini, di bawah 550 itu akan membaca terdeteksi, dan yang tidak terdeteksi mulai dari 400. Itu sudah mulai tidak terdeteksi. Nah, baik lagi untuk percobaan hasilnya yang kita input. Misal mesin 1 yang terbaca atau terbakar. Nah, ini di bawah 550. Yang ini mesin 2-nya ini tidak terbaca atau tidak terdeteksi. Mesin 3 tidak terdeteksi. Mesin 4 tidak terdeteksi. Maka sudut yang didapat seperti yang terdapat pada rules kami buat, yaitu sudut 45 derajat untuk mesin 1. Nah, jika 2 mesin, misal mesin 2 dan mesin 1, di bawah 550, maka sudut yang diambil sudut tengah-tengahnya, itu 90 derajat. Nah, untuk 3 mesin yang terbaca, misal 1, 2, dan 3 mesin. Nah, ini di bawah 550. Yang kita baca ini sudut 90 derajat, di mana yang kita ambil itu sudut tengah-tengahnya mesin 1 dan mesin 2. Lalu mesin 3 ini dipadamkan melalui sistem looping-nya, rules looping-nya. Atau misal 3 mesin, 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Nah, ini yang kita ambil juga tetap sama. Yaitu mesin 1, mesin 2 terlebih dahulu, baru mesin 4 yang
dipadamkan melalui sistem rule swapping-nya. Atau mungkin 3 mesin 1, mesin 3, dan mesin 4. Nah, yang kita ambil ini kurang lebihnya itu ada di 216. Di mana ini mesin 4 ini terbaca api yang sangat kecil. Jadi, sudut yang dibaca ini hasil rata-rata yang diambilnya. Jadi ada di kisaran sudut 270-an antara mesin 3 dan mesin 4. Nah, jika mesinnya terbaca semua atau terdeteksi semua, maka yang diambil adalah sudut 270 derajat seperti yang tadi dimasukkan dalam rules kami. Yang dipadamkan terlebih dahulu yaitu mesin 3 dan mesin 4. Baru sisanya mesin 1 dan 2 ini melalui sistem rule swapping-nya. Nah, untuk grafik output-nya bisa dilihat seperti ini. Jadi tengah-tengah 90 itu ada 45, di tengah-tengah 180 derajat itu ada 135, di tengah-tengahnya 270 ada 225, di tengah-tengahnya 360 itu ada 315. Jadi penempatan sensornya itu, pembacaannya itu di tengah-tengah antara 0 dan 90 itu untuk mesin 1, di tengah-tengah 90 dan 180 itu ada mesin 2, di antara 180 dan 270 itu ada mesin 3, dan 270 dan 360 itu adalah mesin 4 yang dibaca. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.